Singopadu itu kalau melihat sejarah itu dulu itu ya dari mulai tahun berapa itu tahun gak enak lah. Wong saya ini menangi lurah Pak Sabari tahun 53 itu saya waktu yaitu permulaan kehidupan saya di Abasabari. Tapi di atasnya Pak Lurah Sukiyo saja saya tidak menangi. Pak Lurah Musa saya tidak menangi. Yang menangi Pak Lurah Sabari. Setelah Pak Sabari, pada waktu itu kan kepala desa seumur hidup. Sehingga sampai berapa tahun itu menjabat dia. Mungkin hampir 30 lebih. Akhirnya terus diganti Pak Saifuddin. Setelah Pak Saifuddin itu Zainuddin, setelah itu Pak Haji Abdurrahman, setelah Pak Haji Abdurrahman ya kepala desa yang sekarang ini. 5 kepala desa saya menangi itu. Nah, tentang sing babat desa kene iki berdasarkan cerita mbah-mbah saya itu Mbah Kertowonojoyo yang makamnya di sebelah ya di belakangnya sebetulnya. Yang di dalam congkop itu siapa itu ya? Itu ya termasuk yang babat tanah Desa Singopadu. Terus setelah babat tanah desa ini tahun berapa itu ya? Kita tidak tahu lah. Wong kita termasuk ya 70 tahun yang lalu kita mulai hidup di Desa Singopadu. Saya memangnya asli kelahiran sini. Terus kira-kira sejarah apa lagi yang perlu diceritakan untuk punden di sini itu dulu itu ya punden itu tempat apa ya? Tempat kegiatan masyarakat. Ya yang dulu itu kalau pada waktu ada orang punya gawe itu kan kepercayaan masyarakat pada kecil saya itu kan masih animisme di sini tuh. Kalau mau punya hajat dia pergi ke Lom sana loh. Ada pohon besar di tengah sawah itu di sebelah utaranya lapangan itu. Sekarang sudah tidak ada itu. Mungkin sampean mungkin menangi enggak sampean di sana? Kan enggak menangi. Itu yang menghabiskan ya mungkin kebijaksanaan desa pada waktu Pak Haji Abdurrahman yang menghabiskan itu. Kalau mulai kegiatannya hilang itu ya sebelum Pak Haji Abdurrahman. Itu kegiatannya sudah hilang. Zamannya Pak Lurah Saifuddin sudah hilang. Di sana itu untuk ada kegiatan pada waktu Ruwah Deso itu kegiatan nanggap wayang itu dan kenduri-kenduri masih ke sana dulu itu pada waktu petik sawah itu masih ke sana. Kegiatannya, ritualnya masih ke sana. Cuma setelah itu masyarakat sudah beralih kepercayaan
zamannya Pak Lurah Sabari itu sudah hampir terkikis budaya-budaya seperti itu. Akhirnya orang-orang sudah pindah keyakinan ke agama Islam itu. Animisme sini ya tinggal beberapa orang saja. Sekarang hampir habis orang-orang yang masih ada paham animisme. Sekarang sudah mayoritas Muslim di sini. Terus sejarah apa lagi itu? Enggak. Saya kira enggak ada itu. Goib. Kalau goib itu di sini tuh saya kira enggak menangis saya. Kalau di atas saya itu mungkin menangis zamannya siapa itu Bang Aliman itu. Ceritanya orang dulu gimana? Ya Bapak tahu Bapak. Saya kira enggak seberapa memahami saya ceritanya orang dulu itu. Cerita tentang perkawinan itu ya. Budaya perkawinan di sini itu dulu ya, kalau nyebrang desa, umpamanya Singopadu mendapat ke daerah Punten sana, itu di tiap tikuan atau di tempat apa itu, tempat-tempat yang wingit itu ya, itu buang ayam atau pakai sesogo itu. Yang dulu yang biasa apa itu menangani masalah sogo-sogo itu ya itu bapaknya Pak Sari, Pak Klenter itu yang apa yang memberikan acara itu. Nah, tiap apa itu ada ya pokoknya ya tempat-tempat yang dianggap wingit. Seperti di sini itu dulu itu ya di perbatasan desa itu, sebelahnya SD Singopadu itu. Dulu itu, sekarang sudah tidak ada. Anak-anak sudah tidak ada kepercayaan masalah di situ. Terus masalah tempat-tempat kayak gitu itu yang masih ada sekarang dan itu di wilayah Ganting itu. Wilayah Ganting itu kan baru-baru ini sebulan yang lalu kan masih ditangkap wayang. Terus kalau di sini sudah tidak ada. Acara-acara ruat desa apa itu sudah Islami di sini. Semacam kirim doa di balai desa ditujukan kepada sesepuh-sesepuh desa yang ada di Singopadu. Di sini tuh dulu itu ya, kalau mengacu ke agak kegeser, walaupun itu di PG Tulangan itu, kalau mau buka giling, itu kan pakai tayub dan lain sebagainya. Ngerti tayub Pak Sampean? Ya tayub itu kan pakai sinden itu yang tari-tarian Jawa itu tayub. Sekarang sudah tidak ada. Sekarang kayaknya tabu gitu loh. Di desa-desa yang lain tidak ada sudah tayub. Hampir punah, budaya itu hampir punah. Kalau di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah itu masih banyak itu yang tayub itu. Kalau di Jawa Timur hampir seluruhnya habis sudah. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu kan memangnya ya di
diinstruksikan sama negara, saling menghormati Iya. satu yang sama Kan nggak yang harus lain. dimusnahkan, Pak. Sebetulnya dimusnahkan. Musnah itu kan faktor kepercayaan, hilang sendiri. Kan ada yang doktrin, agama Islam yang mendoktrin orang-orang animisme, padahal Iya. itu kan budaya dengan agama kan beda. Ngerti saya. Iya. Budaya itu kan ya hasil budidaya pemikiran manusia yang ada hubungannya dengan ritualisasi. Lah sekarang jangankan anak-anak ya, orang setua saya gitu saja sudah malu seandainya kita mengadakan sesuatu. Yang ada mungkin sekarang itu sudah agak bergeser itu kalau malam 17-an. Malam 17-an kan kita masih kenduri di jalan-jalan. Itu masih ada kesinambungan antaranya budaya lama dengan budaya baru. Sekarang kan banyak yang di musola-musola. Itu mungkin di balai desa mungkin. Ya mesti saja ada hubungannya. Agama itu kan namanya ya apa itu kegiatan kehidupan sehari-hari. Ya, kan bukan budaya. Ya ada budayanya sekalian. Seperti halnya apa itu menjelang hari raya, apa itu kita unjung ke masyarakat, itu kan budaya Islami, budaya Jawa budaya Islami yang ada di Jawa. Kalau di Arab Saudi, walaupun di sana itu sumber agama, ndak ada istilah apa itu datang ke rumah sesepuh itu ndak ada di sana. Kalau di sini kan masih kental itu kan. Adatnya orang Jawa. Adatnya orang Jawa saling saling kunjung mengunjung itu. Nah, itu tadi, Pak. Itu sebetulnya kita ndak itu apa seperti kita percaya Bhinneka Tunggal Ika itu namanya Bhinneka itu bukan berbeda-beda suku dan adat istiadat, tapi kita menyatu, tidak boleh menghina yang satu dan yang lain. Itu salah, Pak, atau syirik menurut Anda? Menurut Islam memang tidak boleh. Apa artinya? Membakar menyan? Kalau membakar menyan di rumah-rumah agar tidak agar tidak gitu ya. Itu boleh membakar menyan. Itu diantaranya adat Islam juga itu. Kalau kita memanggil sesuatu, nah di sini ya, dulu itu pada waktu saya masih kecil, setiap malam Jumat itu kakek saya itu bikin sesaji di meja kecil gitu. Ngomong-ngomong. Ya mau ngomong istilahnya untuk barangkali yang mbah-mbah kita yang sudah meninggal itu pulang ke rumah ada yang dituju itu. Sekarang sudah tidak ada, dicari walaupun orang primitif sudah tidak pakai gitu. Apalagi orang primitif yang tidak tahu perkembangan sosial, baik itu sosial budaya maupun sosial keagamaan. Sudah tidak itu, sudah tidak tertarik dengan adat-adat semacam itu. Tradisi Singopadu
contohnya tradisi perkawinan, Selain perkawinan, mau mendirikan rumah. selain Mau mendirikan rumah kan ada ritual adat itu yang pakai selamatan, membuat sumur galian itu ya. Itu kalau paginya mau digali, malamnya itu mencari tempat-tempat sumber. Nah ini kepercayaan masyarakat Jawa itu dulu itu kalau mencari sumber itu daun pisang itu ya. Satu lembar kira-kira ya sesobek 25 cm lah. Ditaruh di tanah, dikasih lampu oblek itu loh, taruh. Itu semalam suntuk. Pagi dilihat kok ndak ada embun. Daunnya itu ndak ada embun, berarti ndak ada sumber dalamnya. Sehingga masyarakat itu kalau mau menggali sumur ya mencari tempat-tempat yang itu. Di tanahnya sendiri, tapi enggak praktis seperti sekarang. Sekarang kan gali sumur kan ya di dalam rumah, dalam kamar, pokoknya di situ ada tempatnya untuk jadikan sumur bor itu. Sekarang hampir sudah enggak ada bikin sumur di luar itu. Dulu memangnya di luar semua. Oh iya, sungai apa itu ya namanya? Hah? Iya, Kali Terengguli. Kali Terengguli. Yang di sana itu kali Untung. Ceritanya dulu itu ya kecelakaan lah, saya kira. Yang menurut setahu saya itu putranya Abah Lurah sendiri itu, Pak Lurah Sabar itu ya matinya dalam sungai. Satu. Setelah itu saudaranya Pak Munir itu, Yu Manika itu mati dalam kali. Setelah itu orang Porong itu jatuhnya di sebelah makam itu ada jembatan itu. Waktu dulu belum jembatan, masih pipa 2. Itu nyebrang, dia kepreset, jatuh. Seandainya pada waktu itu ndak ada radio yang jadi saksi di atas, mungkin orang-orang ndak percaya kalau ada orang kejebur. 2 hari 2 malam baru ketemu di sebelah timur sana, jembatan sana. Baru ketemu, 2 hari 2 malam. Terus orang ke Podang. Setelah itu bude saya mati di kali, di orang Kepadangan, mandi di kali, akhirnya jatuh di tangga itu. Terakhir itu ada yang kecelakaan mungkin ya, katanya orang Punten itu, orang ke Punten mungkin ya buang air besar di sungai itu, akhirnya jatuh juga, ketemunya di sebelahnya makam itu, di muka makam itu. Orang Punten terakhir itu.
Setelah itu tidak ada lagi. Banyak anak yang berapa itu ya, sekitar kalau tidak salah itu ya 10-an lah, 10 orang. Ada yang anak dari Surabaya itu, yang perempuan itu Sri itu, pemerintah sudah menangi barangkali. Sri itu sebetulnya jasadnya itu sudah lepas baru dikasih jaring itu di jembatan itu, sehingga tidak ketemu sampai sekarang jasadnya tidak ketemu. Kalau yang lain-lain itu ketemu semua itu, tidak sampai jauh-jauh. Terus yang bunuh diri di RT 1 itu, ibunya Prengki itu bunuh diri masuk di di sungai kecil itu, selatannya PG itu ketemunya di sana itu, di Tanggulangin. Ketemu bekasnya seweknya barang itu. Kalau jasadnya tidak ada. Itu tentang masalah kecelakaan itu. Katanya di kali sana itu ada penunggunya, yaitu rewot lah istilahnya. Bukan ribet, rewot, penunggu sungai itu. Yang pernah diketahui, yang pernah dijamak oleh manusia itulah Pak Jasim itu. Iya Pak Jasim, RT 4 itu. Siapa itu? Orang tuanya Suroso itu. Itu orang tuanya itu yang pernah itu jambak istilahnya, jopok rewot itu. Itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya goib sedikit itu ya itu ceritanya itu. Kalau yang lain-lain tidak ada. Dulu itu di sini yang paling wengit itu di gudang ampas sebelahnya Pak Lurah itu. Itu yang pernah dikeramatkan oleh siapa itu? Bang Aliman itu. Itu pernah dikeramatkan di sana. Cuma sekarang tinggal pekarangannya tok. Kayu yang tumbuh di sana itu, kayu juwet itu yang dulu sempal nibani ayahnya Pak Mahmud itu sudah tidak ada itu. Tinggal cerita tok. Sehingga pabrik pun itu tidak mau beli tanah itu karena dianggap wingit. Ada di sana tanah sebelah utara itu. Tidak katut PG. Tapi milik desa, cuma desa ndak delokane gak patek ngeramut asete. Di sebelah mana ya? Tanah yang wing itu. Sebelah timurnya kolam kolam air. Sebelah sananya kan di luar pagar itu. Di sebelah timurnya gudang ampas itu. Itu sebelah timurnya sana.
Ya dikeramatkan oleh masyarakat. Dulu ya? Iya dulu. Dulu Saking keramatnya, Pak. ya mungkin Belanda kan yang menghormati itu dulu itu tempat-tempat yang Berarti itu. punden, Pak, dulu. Yang dianggap punden itu ya Lom itu yang sebelah utaranya itu. Tapi di sana ya dianggap tempat keramat lah oleh masyarakat tua-tua dulu. Kalau di sini sejarah tentang kok dinamakan Desa Singopadu itu enggak pernah dengar yang jelas. Oh, katanya ya banyak ada macan tukaran lah istilah Singopadu. Singo macan, padu tukaran. Kalau di Beran itu, Pak, pernah ada apa, Pak? Di Beran. Saya kira di Beran itu ya enggak ada itu, enggak ada apa-apanya sebetulnya itu tanaman pohon mangga, tanamannya dulu dari sini. Sebelum ini jadi jalan umum. Yang jalan umum itu sebetulnya kan yang sebelah selatan. Di pinggir kali itu dari mulai Tanggulangin sampai Prambon itu. Itu jalan besar dulu. Setelah tahun sekitar ya 19, pokoknya abad ke-19 dipindah ke sini itu. Yang jadi jalan jurusan itu. Yang di sebelah selatan enggak ada. Singopadu itu enggak seberapa ada peninggalan-peninggalan yang unik. Itu saja Lom itu yang dianggap apa itu Punden. punden itu kita habiskan pada waktu nguruk lapangan itu. Lapangan itu kan ditinggikan 60 cm itu. Tinggi sekali itu, diambilkan dari apa itu tanah-tanah gundukan di sini, genengan istilahnya. Akhirnya setelah diratakan kurang, kita ambilkan di Lom itu. Lom itu cuma ada bekasnya, tinggal 10 meter persegi. Itu yang ngambil, yang bego itu saya cegat pada waktu itu. Ini supaya supaya ditinggalkan tanah 10 meter itu ada tanamannya kelapa sawit itu. Kebunnya sudah habis. Soalnya kebunnya itu di sebelah timur. Sebelah timur tempat itu. Tempat itu dulu luas loh. Sekitar 25 kali 50 lah. Ke baratnya 50, ke selatannya 25 sekitar itu. Jadi tanah sawah dulu terputus. Terputus karena itu, karena Lom itu. Lebarnya itu ke utara, Pak. Ke barat. Lebarnya ke barat gini. Akhirnya yang sebelah timur saya habiskan itu. Jadi tinggal berapa meter itu yang ada di sebelah barat selatan. Apa barat selatan itu? Istilahnya apa itu? Tenggara. Kalau barat daya. Sebelah barat itu. Itu yang kita tinggali. Maksudnya dulu orang-orang tanya kok enggak dihabiskan sekalian. Untuk ninggali barangkali ada anak cucu. Ya seperti sampean ini tanya masih ada apa petilasannya. Cuma di sana enggak ada apa-apanya. Cuma yang dulu itu kan pohon-pohon terbesi yang besar-besar itu. Pohon terbesi, terus yang kalau orang Sogo itu ya di bawah pohon itu, kelapa sawit itu. Mungkin ada kelapa sawitnya Mas ya? Nggak ada, Pak, kepo. Oh, hah? Nggak ada, kepo. Oh kepo ya, kepo kecil itu sebetulnya. Yang kepo besar gini itu, dulu itu dihabiskan untuk balai desa barangkali. Balai desa yang dulu, yang pakai
kantor kecil itu dulu. Sekarang kan waktu itu saya perlebar itu. Kantornya kepala desa, kantornya itu kan kita yang rehab. Tahun berapa itu? Tahun pertama Pak Haji Rohman. Pemerintahnya pada waktu itu Pak Haji Rohman. Dikasih modal sama kepala desa itu 80 juta barangkali waktu itu. Buat? Untuk beli solar, untuk gaji yang bawa eskavator itu. Tujuannya menghabiskan itu untuk memperlebar sawah. Setelah ini dikapling 2,5 hektar itu. Sana luasnya supaya tetap 2,5 hektar. Sehingga genengan, istilahnya genengan, tanah gundukan yang besar-besar itu habis semua. Tidak ada blok barat, ini tidak ada itunya. Yang tinggal gundukan ada itu di sawah blok 2 itu, tengah itu ada masih sekitar 10 kali 20 meter ada. Itu tinggal itu sama sebelah sananya itu ada itu. Nah, yang sebelah sini sudah tidak ada itu tanah. Yang sininya cuma ya sekitar 25 lah, yang ke utaranya. Yang ke baratnya sekitar 50. Cerita itu habis itu pada waktu saya kecil kok. Saya tahun berapa itu saya pindah? 65 itu sudah hampir tidak ada itu. Kalau di Kepadangan itu sampai sekarang masih ada itu. Di Kepadangan, Ganting, terus mana itu ya? Modong itu sudah tidak ada. Singopadu apalagi. Kepercayaan semacam itu dihapus sejak Abasabari. Abasabari. Saya ini menangi kepala desa Abasabari. Pada waktu itu diangkat seumur hidup. Sebelum habis masa waktunya dia pensiun. Diganti Pak Saibuddin. Pak Saibuddin 8 tahun barangkali itu. Ya 8 tahun diganti putranya Pak Sabari Jainuddin itu. Setelah itu Haji Rohman. Haji Rohman ya 4 kepala desa. Saya kira itu cerita tentang Desa Singopadu. Kira-kira apa lagi yang kurang? Umpamanya LOM gitu ya, dibangun LOM. Itu saya kira pemerintah desa di Singopadu tidak ada yang sependapat. Karena apa? BPD-nya. Jangankan membangun yang gitu. Aset desa itu saja tidak pernah dilihat kok. Dari batas
Kajeksan, Singopadu sampai Tulangan itu mana ndak? Saya kira ndak ada yang peduli itu. Sampai lihat sendiri pamong-pamongnya ya. Ndak mungkin ndak memikirkan sana. Karena anggaran dari pemerintah itu ada, Pak ya? ya mungkin saja ada itu, mungkin. Nah ya jenisnya untuk apa gitu. Kan ya perlu penerjemahan. Umpamanya dana itu untuk pengembangan budaya dan lain sebagainya itu. Saya kira di sini enggak itu. Oh, batas desa itu enggak diurus, Pak ya? Ya diurus cuma mana titiknya itu saya kira enggak ada yang itu. Kalau ada instruksi mungkin baru mencari-cari apa pembenahan antara desa. Di sini saja tanah Kajeksan yang masuk di Singopadu ada. Cuma dulu tanahnya orang Kajeksan dibeli orang Singopadu. Sehingga sekarang kayaknya menyatu antara jadi Singopadu. Sebetulnya kan tidak boleh hilang itu. Apa batas pekarangan, batas tanah itu. Itu zamannya lurah siapa, Pak? Ya masih waktu pelasiran tahun berapa itu? Ya masih baru saja. Tapi oleh pemiliknya itu dikasih patok. Kalau ini tanah Kajeksan, jadi seandainya pajak itu ya nganut di apa di Singopadu kayaknya. Ya kalau mengacu situasi sekarang itu di desa harus mencari. Tapi sekarang wong ada petahnya kok. Ndak mungkin hilang cuma mencarinya diberikan batas apa itu ndak itu. Ndak apa kok kelihatannya ndak ada kelihatannya loh. Tapi ada yang kemarin itu sertifikatan itu patok-patoknya ada. Cuma memangnya beda antara sekarang dan dulu. Bedanya itu dulu itu sangat memperhatikan itu tempat-tempat itu. Kalau sekarang ya kayak apa ya? Ini saja yang dibeli kereta ini, kereta yang di sebelah sananya kan ya batasnya masyarakat ya enggak itu. Karena pagarnya enggak nyampe di tepian sungai sana. Pagarnya kan separuh kan, belum tuntas semua.
itu ada papan-papan itu yang didirikan oleh PT KAI itu. Pangeran Ponyedap Rasa, terima kasih atas wawancaranya. Semoga apa yang kita bicarakan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.